Rasa tidak dihargai dari seorang wanita bisa mengguncang kepercayaan diri seorang pria jika ia tidak tahu cara menyikapinya dengan benar. Baik itu berupa sindiran halus, sikap meremehkan secara terang-terangan, maupun mempermalukan di depan umum, cara Anda merespons akan menentukan bukan hanya bagaimana dia memandang Anda, tetapi juga bagaimana Anda menghargai diri sendiri sebagai seorang pria. Dunia kencan modern telah berubah drastis, dan bersamaan dengan itu, cara pria diharapkan menghadapi situasi seperti ini pun ikut berubah. Dunia saat ini lebih menghargai pria yang bertindak dengan pengendalian emosi dan batasan yang tegas, bukan reaksi impulsif atau agresi yang tidak perlu. Ketika seorang wanita bersikap tidak hormat kepada Anda, langkah yang keliru adalah meluapkan emosi atau berusaha mendapatkan kembali rasa hormatnya dengan cara membela diri panjang lebar. Rasa hormat tidak diberikan karena Anda memintanya. Rasa hormat muncul dari cara Anda membawa diri. Wanita sering menguji pria, baik secara sadar maupun tidak, untuk menilai kekuatan mental, kepercayaan diri, dan ketenangannya. Respons yang lemah terhadap perlakuan tidak hormat menunjukkan bahwa Anda mudah doyah, sedangkan respons yang kuat akan menetapkan standar tentang bagaimana dia akan memperlakukan Anda ke depannya. Video ini akan mengajarkan Anda cara menyikapi perlakuan tidak hormat dengan cara yang menegaskan nilai diri Anda dan menetapkan standar tentang bagaimana orang lain, bukan hanya wanita, seharusnya memperlakukan Anda. Anda akan belajar mengenali tanda-tanda sikap tidak hormat, tetap tenang di bawah tekanan, dan menerapkan strategi yang membalikan keadaan tanpa kehilangan martabat. Baik itu pasangan romantis, wanita yang sedang Anda dekati, maupun orang asing sekalipun, nasihat ini akan membantu Anda mengambil kembali kendali atas situasi apapun. Ingat, rasa hormat dimulai dari diri Anda sendiri. Cara Anda menyikapi perlakuan tidak hormat bukan tentang mengubah perilaku dia secara langsung, melainkan tentang menunjukkan melalui tindakan bahwa Anda tidak akan menoleransinya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana dan terbukti, khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda, karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan. Mari kita bahas langkah demi langkah, agar Anda mampu menghadapi sikap tidak hormat dengan kekuatan, ketepatan, dan keyakinan seorang pria yang memahami nilai dirinya. Langkah pertama adalah mengenali dan menyadari adanya sikap tidak hormat. Banyak pria gagal di tahap ini, karena mereka mengabaikan bentuk-bentuk halus dari sikap tidak menghargai, menganggapnya sepele, atau justru terlalu banyak berpikir hingga meragukan insting sendiri. Sikap tidak hormat bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti mengejek pendapat Anda, memotong pembicaraan, meremehkan pencapaian Anda, atau menjatuhkan Anda di depan orang lain. Mengenalinya sangat penting, karena membiarkan bahkan perlakuan kecil yang tidak hormat akan menciptakan kebiasaan yang membuka pintu bagi pelanggaran batas yang lebih besar. Mulailah dengan memperhatikan pola, bukan kejadian tunggal. Setiap orang bisa mengalami hari yang buruk, namun jika kata-kata atau tindakannya secara konsisten menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap Anda, itu menandakan adanya masalah yang lebih dalam. Sebagai contoh, apakah dia sering memotong pembicaraan Anda untuk mendominasi percakapan? Apakah dia memutar mata saat Anda berbicara, atau melontarkan komentar sinis tentang keputusan yang Anda ambil? Ini bukan kebiasaan sepele, ini adalah indikator bagaimana dia memandang Anda. Mengabaikan tanda-tanda seperti ini hanya akan memperkuat perilakunya. Setelah Anda mengenali adanya sikap tidak hormat, hindari langsung bereaksi secara emosional. Kehilangan kendali atau menuntut penjelasan secara spontan justru memberinya keunggulan. Wanita mengharapkan pria mampu mengendalikan emosi, bahkan ketika diprovokasi. Pria yang tenang tidak membiarkan orang lain menentukan kondisi emosinya. Alih-alih bereaksi impulsif, biarkan perlakuan itu tercatat di pikiran Anda tanpa langsung merespons. Ini memberi Anda waktu untuk menilai situasi, sekaligus menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terpancing ledakan emosi. Selanjutnya, akui dalam hati bahwa sikap itu tidak pantas, dan evaluasi apakah hal tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.
Konteks sangat penting. Apakah itu murni kesalahan tanpa niat, atau memang upaya untuk menguji Anda? Perbedaan ini akan menentukan langkah Anda berikutnya. Jika itu tidak disengaja, klarifikasi singkat mungkin sudah cukup. Namun, jika itu disengaja, Anda harus menanganinya dengan respons yang tegas dan strategis. Bayangkan dia melontarkan komentar sinis tentang ambisi Anda di depan orang lain. Alih-alih membalas atau tertawa canggung, berhentilah sejenak dan pertahankan sikap tenang. Keheningan bisa menjadi sangat kuat karena menciptakan ketegangan dan memberi sinyal bahwa Anda tidak takut menghadapi masalah ini pada waktu yang tepat. Respons yang terkontrol ini memberitahu bahwa dia telah melewati batas, tanpa Anda harus mengucapkan sepatah kata pun. Ingat, fokus Anda pada tahap ini bukan untuk langsung mengonfrontasi dia, melainkan untuk mengenali dan memproses apa yang terjadi sambil tetap tenang. Ini menempatkan Anda sebagai pengendali dinamika dan memungkinkan Anda menentukan langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Ketika Anda tetap tidak tergoyahkan di hadapan sikap tidak hormat, Anda mulai menunjukkan kekuatan yang secara alami memunculkan rasa hormat. Setelah mengenali sikap tidak hormat, langkah berikutnya adalah menetapkan batasan yang jelas. Batasan tidak untuk ditawar. Batasan adalah cerminan dari standar dan harga diri Anda. Tanpa batasan, perilaku tidak hormat akan terus berlanjut dan semakin menjadi. Seorang wanita perlu melihat bahwa Anda tahu di mana garis Anda, dan bahwa Anda bersedia mempertahankannya. Kuncinya adalah menyampaikan batasan tersebut dengan tegas dan singkat, tanpa penjelasan berlebihan. Banyak pria melakukan kesalahan dengan merasa perlu membenarkan batasan mereka, seolah harus menjelaskan mengapa sesuatu tidak dapat diterima. Hal ini justru melemahkan posisi Anda. Pria yang percaya diri tidak meminta izin untuk menegakkan rasa hormat. Ia menyatakan posisinya dengan jelas dan membiarkan tindakannya lah yang berbicara. Semakin sedikit Anda menjelaskan, semakin kuat batasan yang Anda tetapkan. Sebagai contoh, jika seorang wanita terus-menerus memotong pembicaraan atau meremehkan masukan Anda, jangan mentoleransinya. Alih-alih mencoba meyakinkannya agar memahami sudut pandang Anda, katakan dengan tenang bahwa Anda sedang berbicara, lalu berhenti sejenak hingga Anda mendapatkan kembali giliran. Nada suara sangat penting di sini. Tetap tenang, bukan agresif. Pendekatan ini secara halus menyampaikan bahwa Anda tidak akan membiarkan kata-kata Anda diremehkan. Dalam situasi lain, jika dia merendahkan Anda di depan umum, tidak perlu membela diri panjang lebar saat itu juga. Respons singkat dan tegas seperti mengatakan bahwa Anda tidak menghargai cara dia berbicara sudah cukup. Setelah itu, lepaskan diri dari situasi tersebut. Jangan berdebat dan jangan menjelaskan lebih jauh. Tindakan Anda jauh lebih kuat daripada kata-kata. Dengan pergi atau mengganti topik pembicaraan, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak akan terlibat dengan orang yang tidak menghormati Anda. Yang paling penting adalah konsistensi dalam menegakkan batasan. Jika Anda mengatakan suatu perilaku tidak dapat diterima, tetapi membiarkannya terus terjadi tanpa konsekuensi, maka kata-kata Anda kehilangan makna. Batasan bukan sekadar pernyataan, melainkan tindakan nyata. Jika dia tetap mengejek Anda setelah Anda menegurnya, jangan berdebat. Cukup keluarkan diri Anda dari situasi tersebut atau kurangi interaksi dengannya. Biarkan dia merasakan konsekuensi dari pelanggaran batas yang Anda tetapkan. Salah satu alat paling efektif dalam menetapkan batasan adalah waktu dan perhatian Anda. Ketika seorang wanita melihat bahwa sikap tidak hormat membuatnya kehilangan akses kepada Anda, dia akan dipaksa untuk mengevaluasi ulang perilakunya. Misalnya, jika dia terus menguji kesabaran Anda setelah Anda menegurnya, berhentilah merespons panggilan atau pesannya untuk sementara waktu. Keheningan adalah batasan yang kuat. Itu menunjukkan bahwa tindakannya membawa konsekuensi tanpa perlu penjelasan panjang. Menetapkan batasan juga berarti memahami nilai diri Anda. Penilaian seorang wanita terhadap Anda tidak menentukan nilai Anda sebagai pribadi. Ketika Anda benar-benar menyadari hal ini, Anda akan lebih mudah menegakkan batasan tanpa ragu. Rasa hormat diperoleh ketika Anda menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk tidak menerima perlakuan yang merendahkan. Pada akhirnya, batasan menciptakan standar tentang bagaimana Anda mengharapkan diperlakukan. Ketika Anda menetapkannya dengan percaya diri dan tanpa penjelasan berlebihan, Anda mengomunikasikan kekuatan dan harga diri. Seorang wanita mungkin awalnya akan melawan, tetapi jika Anda konsisten, dia akan menyesuaikan perilakunya atau kehilangan akses kepada Anda sepenuhnya. Dalam kedua kemungkinan tersebut, Anda tetap berada di posisi menang.
Bagian berikutnya adalah menjaga kendali emosi. Ketika seorang wanita bersikap tidak hormat, kemampuan Anda untuk tetap tenang dan terkendali adalah salah satu senjata paling kuat yang Anda miliki. Pengendalian emosi bukan hanya mencegah Anda membuat keputusan gegabah, tetapi juga mengirimkan pesan yang sangat jelas bahwa Anda tidak mudah diguncang. Banyak pria terjebak dalam reaksi emosional, entah itu kemarahan, sikap defensif, atau sikap murung. Semua respons ini menandakan ketidaknyamanan dan menyerahkan kendali situasi kepadanya. Pria yang mampu mengelola emosinya memancarkan kekuatan, dan kekuatan secara alami menuntut rasa hormat. Wanita sering menguji pria untuk melihat bagaimana mereka menghadapi tekanan. Hal ini tidak selalu dilakukan secara sadar, tetapi lebih bersifat naluriah. Jika Anda merespons dengan kehilangan kesabaran atau meninggikan suara, Anda menunjukkan bahwa keseimbangan batin Anda mudah diganggu. Sebaliknya, jika Anda tetap tenang, dia akan melihat bahwa Anda menguasai diri sendiri dan dengan demikian menguasai situasi. Menjaga kendali emosi dimulai dengan menguasai jeda. Ketika Anda merasakan dorongan untuk bereaksi secara spontan, berhentilah sejenak dan tarik napas. Satu momen hening sebelum Anda berbicara atau bertindak, memberi waktu untuk menyusun pikiran dan mencegah Anda mengatakan atau melakukan sesuatu yang akan disesali. Misalnya, jika dia melontarkan komentar tajam, jangan langsung membalas atau membela diri. Berhenti, tatap matanya dengan tenang, dan biarkan keheningan itu terasa. Ini tidak hanya menunjukkan pengendalian diri, tetapi juga mengalihkan ketegangan kembali kepadanya, membuatnya mempertimbangkan ulang tindakannya. Aspek penting lainnya dari pengendalian emosi adalah tidak mempersonalisasi sikap tidak hormat yang dia tunjukkan. Kata-kata atau tindakannya mencerminkan kondisi pikirannya, bukan nilai Anda sebagai seorang pria. Ketika Anda memahami hal ini, akan jauh lebih mudah untuk menjaga jarak emosional dan memusatkan perhatian pada respons Anda, bukan pada perilakunya. Sebuah komentar yang tidak menghargai tidak akan merendahkan Anda, kecuali jika Anda mengizinkannya. Dengan menjaga pikiran tetap jernih, Anda mempertahankan kendali atas bagaimana situasi berkembang. Pengendalian emosi juga berarti mampu memilih pertarungan dengan bijak. Tidak setiap bentuk sikap tidak hormat perlu dihadapi secara langsung saat itu juga. Sebagai contoh, jika dia melontarkan komentar sinis secara sepintas, bisa jadi lebih strategis untuk membahasnya nanti dalam suasana pribadi, bukan memperbesar masalah di tempat dan waktu itu. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan dan memastikan respons Anda memiliki dampak yang maksimal. Selain itu, penting untuk memperhatikan bahasa tubuh Anda dalam momen-momen seperti ini. Bahkan ketika Anda diam, postur tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah Anda dapat menyampaikan rasa percaya diri atau justru kelemahan. Berdirilah tegak, jaga kontak mata yang stabil, dan hindari gerakan gelisah seperti memainkan tangan atau menyilangkan lengan. Isyarat nonverbal Anda harus sejalan dengan citra tenang dan terkendali yang ingin Anda tampilkan. Terakhir, pengendalian emosi juga berkaitan dengan ketahanan mental. Jika Anda membiarkan satu kejadian tidak hormat merusak suasana hati atau menggoyahkan kepercayaan diri sepanjang hari, berarti Anda memberi terlalu banyak kekuasaan kepadanya. Belajarlah untuk memisahkan masalah, menyelesaikannya, lalu melanjutkan hari tanpa terus memikirkannya. Pola pikir ini tidak hanya membuat Anda tetap membumi, tetapi juga menunjukkan bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada validasi dari luar. Ketika Anda mampu menjaga kendali emosi, Anda menegaskan bahwa Andalah yang mengarahkan interaksi. Keteguhan ini bukan hanya menetralisir sikap tidak hormat, tetapi seringkali justru membuat Anda memperoleh rasa hormat yang layak Anda terima. Langkah keempat adalah merespons dengan kekuatan, bukan agresi. Dalam menghadapi sikap tidak hormat, kekuatan dan agresi sering disalahartikan sebagai hal yang sama. Pria yang merespons dengan kemarahan atau permusuhan yang tidak perlu justru kehilangan kendali dan menurunkan dirinya ke level orang yang meremehkannya. Kekuatan sejati tidak berisik, ia tenang, terukur, dan tidak goyah. Merespons dengan kekuatan berarti berdiri teguh dan menegaskan nilai diri tanpa harus menggunakan hinaan, teriakan, atau ledakan emosi. Kekuatan dimulai dari keyakinan dalam respons Anda.
Jika Anda sudah menetapkan batasan dan menjaga kendali emosi, langkah berikutnya adalah menanggapi perilaku tersebut dengan cara yang memperkuat posisi Anda. Saat Anda berbicara, gunakan bahasa yang jelas dan tegas, tanpa memberi ruang untuk salah tafsir. Misalnya, jika dia terus berbicara dengan nada merendahkan setelah Anda menetapkan batasan, sampaikan dengan kalimat yang langsung dan tidak bisa ditawar, namun tetap tanpa nada marah atau eskalasi. Pendekatan seperti ini menunjukkan ketegasan tanpa agresi. Salah satu cara paling efektif untuk memancarkan kekuatan adalah tetap tenang di bawah tekanan. Wanita sering mendorong batas untuk melihat apakah Anda akan runtuh. Jika dia meninggikan suara, memutar mata atau berusaha memprovokasi lebih jauh, jangan meniru perilakunya. Tetaplah tenang dan jaga nada bicara Anda stabil. Pria yang tenang saat ditekan memancarkan kekuasaan, sedangkan pria yang marah terlihat tidak stabil. Ingat, ketenangan di tengah sikap tidak hormat menandakan bahwa Anda yang memegang kendali, bukan dia. Cara lain untuk menunjukkan kekuatan adalah dengan tetap berfokus pada solusi, bukan reaksi emosional. Hadapi sikap tidak hormat dengan mengarahkan kembali interaksi ke komunikasi yang lebih sehat. Anda bisa menyampaikan bahwa Anda bersedia melanjutkan percakapan jika dilakukan dengan saling menghormati. Namun tidak tertarik jika pembicaraan tetap berjalan dengan cara yang merendahkan. Pendekatan ini menetapkan ekspektasi yang jelas tentang bagaimana orang lain harus berinteraksi dengan Anda, sekaligus memberi kesempatan baginya untuk menyesuaikan sikap tanpa merasa terpojok. Kekuatan juga berarti tahu kapan harus pergi. Jika seorang wanita terus bersikap tidak hormat, meskipun Anda sudah menanganinya dengan jelas, bertahan dalam situasi tersebut hanya akan mengikis kekuatan Anda. Pergi bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bentuk penegasan harga diri yang paling tegas. Tindakan ini menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk tidak terlibat dengan orang yang tidak memperlakukan Anda dengan layak. Entah itu meninggalkan percakapan, menolak panggilannya, atau memutuskan kontak sepenuhnya, pergi kadang merupakan respons terkuat yang bisa Anda berikan. Komunikasi nonverbal memainkan peran besar dalam merespons dengan kekuatan. Jaga kontak mata tanpa menatap tajam, berbicaralah dengan nada yang stabil dan terukur, serta berdiri dengan postur rileks namun tegap. Bahkan jeda singkat sebelum Anda berbicara dapat menyampaikan kewibawaan. Dengan menguasai kehadiran fisik Anda, setiap kata yang Anda ucapkan akan memiliki bobot yang lebih besar. Terakhir, hindari jebakan untuk berlebihan dalam menunjukkan kekuatan. Beberapa pria mencoba menegaskan diri dengan menjadi terlalu kritis atau terlalu dominan. Sikap ini justru mencerminkan ketidakamanan, bukan kepercayaan diri. Kekuatan sejati tidak perlu berlebihan, ia cukup berdiri teguh. Ketika Anda merespons dengan kekuatan yang terkendali, Anda menciptakan suasana di mana rasa hormat bukan hanya dituntut, tetapi diberikan secara alami. Wanita menghargai pria yang mampu menegaskan nilai dirinya dengan tenang, tanpa kehilangan kendali atau berubah agresif. Langkah kelima adalah menggunakan keheningan sebagai senjata. Keheningan adalah salah satu alat paling diremehkan, namun sangat kuat yang dapat digunakan pria saat menghadapi sikap tidak hormat. Banyak pria merasa perlu mengisi momen canggung dengan kata-kata, berpikir bahwa mereka harus menjelaskan, berdebat, atau membela diri agar masalah selesai. Padahal keheningan seringkali jauh lebih efektif. Ketika seorang wanita bersikap tidak hormat, mengetahui kapan harus diam dapat mengubah seluruh dinamika ke arah yang menguntungkan Anda. Keheningan menciptakan ruang bagi dia untuk merenungkan perilakunya. Orang yang bersikap merendahkan biasanya mengharapkan reaksi, entah itu kemarahan, pembelaan diri, atau permohonan. Ketika Anda tidak merespon seperti yang dia harapkan, pola tersebut terganggu dan dia dipaksa menghadapi tindakan sendiri. Sebagai contoh, jika dia melontarkan sindiran atau mencoba memancing emosi Anda, alih-alih membalas atau membela diri, cukup tatap dia dengan pandangan tenang dan stabil tanpa mengatakan apapun. Respons yang tak terduga ini mengalihkan sorotan kembali kepadanya dan seringkali membuatnya merasa tidak nyaman dengan ucapannya sendiri. Keheningan juga menyampaikan kendali. Orang yang paling sedikit berbicara seringkali memegang kekuatan lebih besar dalam sebuah percakapan.
Dengan memilih untuk tidak merespons secara langsung, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak reaktif secara emosional dan bahwa Anda yang menentukan arah interaksi. Ini menunjukkan kekuatan dan keyakinan diri, kualitas yang secara alami memunculkan rasa hormat. Sebagai contoh, jika dia meninggikan suara atau memulai pertengkaran, tetap tenang dan memilih diam dapat meredakan situasi, sekaligus menunjukkan bahwa Anda tidak akan terlibat dalam perilaku yang remeh. Waktu sangat krusial dalam menggunakan keheningan. Ini bukan tentang mengabaikannya sepenuhnya, melainkan memilih momen yang tepat untuk diam. Misalnya, setelah Anda menegaskan sikap Anda dan dia mulai berdebat atau membenarkan diri, keheningan dapat menjadi sinyal bahwa percakapan telah selesai. Membiarkan kata-katanya menggantung tanpa respons, menyampaikan pesan yang jelas bahwa Anda telah mengatakan apa yang perlu dikatakan dan tidak tertarik melanjutkan perdebatan. Keheningan juga dapat dipadukan dengan tindakan untuk memperkuat batasan Anda. Jika dia terus bersikap tidak hormat setelah Anda menegurnya, tanggapi dengan tindakan, bukan kata-kata. Hentikan interaksi, batasi ketersediaan Anda, atau keluarkan diri Anda sepenuhnya dari lingkungan tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda tidak menoleransi sikap tidak hormat dan tidak perlu berdebat atau menjelaskan alasannya. Keheningan Anda menjadi konsekuensi yang berbicara sangat lantang. Namun, keheningan harus digunakan secara sadar, bukan pasif. Ini bukan tentang menghindari konflik atau mundur, melainkan tentang memilih kapan dan bagaimana merespons. Pria yang menggunakan keheningan dengan bijak memahami bahwa ini adalah langkah taktis, bukan tanda kelemahan. Ia mengendalikan alur dengan menolak terseret ke dalam drama yang tidak perlu. Pada akhirnya, keheningan melindungi energi Anda. Terlibat dalam perdebatan yang sia-sia atau terus membela diri dari sikap tidak hormat, hanya menguras waktu dan fokus Anda. Dengan memilih diam, Anda menjaga sumber daya mental dan emosional, sehingga tetap berada dalam posisi kuat. Jika digunakan dengan tepat, keheningan adalah senjata yang mampu menetralisir sikap tidak hormat dan meninggalkan kesan mendalam. Wanita, dan siapapun, akan berpikir dua kali sebelum meremehkan pria yang menguasai kekuatan keheningan. Langkah keenam adalah memanfaatkan kelangkaan untuk merebut kembali kendali. Ketika seorang wanita bersikap tidak hormat, salah satu respons paling efektif adalah dengan membuat diri Anda tidak selalu tersedia. Kelangkaan menciptakan nilai. Jika Anda selalu mudah diakses, kehadiran Anda bisa dianggap remeh. Dengan menarik kembali waktu dan perhatian Anda menyampaikan pesan yang sangat jelas bahwa sikap tidak hormat akan berujung pada jarak. Strategi ini tidak hanya menegaskan harga diri Anda, tetapi juga memaksanya mengevaluasi ulang cara dia memperlakukan Anda. Wanita seringkali meremehkan pria yang mereka rasa sudah sepenuhnya bisa ditebak atau dianggap selalu ada. Jika Anda terus mengejarnya, selalu memulai percakapan, atau terlalu mudah diakses, tanpa disadari Anda menurunkan nilai Anda di matanya. Saat dia menyadari bahwa Anda selalu ada apapun sikapnya, dia akan merasa berhak untuk terus menguji batas tanpa takut akan konsekuensi. Inilah alasan mengapa memanfaatkan kelangkaan menjadi sangat penting. Strategi ini mengubah dinamika ke arah yang menguntungkan Anda dan menegaskan kembali nilai diri Anda. Untuk menerapkannya secara efektif, mulailah dengan mengurangi energi dan perhatian yang Anda berikan kepadanya. Misalnya, jika dia bersikap tidak hormat saat berbicara, jangan berdebat atau memohon agar dihargai. Lepaskan diri Anda dari situasi tersebut. Ucapkan kalimat singkat dan tenang bahwa percakapan bisa dilanjutkan ketika dia siap bersikap saling menghormati, lalu pergi. Setelah itu, biarkan dia merasakan ketidakhadiran Anda. Baik dengan mengurangi pesan, lebih jarang mengangkat telepon atau menolak ajakan bertemu, penarikan diri Anda mengirimkan sinyal kuat bahwa Anda tidak akan menerima perlakuan yang merendahkan. Pendekatan ini efektif karena menciptakan pergeseran psikologis. Banyak orang baru menghargai sesuatu ketika hal itu tidak lagi mudah didapatkan. Saat Anda menarik diri, pola perilakunya terganggu dan dia dipaksa menghadapi kenyataan bahwa kehadiran Anda bisa hilang. Pada awalnya, dia mungkin mencoba memancing Anda lebih jauh untuk mendapatkan kembali kendali.
Namun dengan tetap konsisten pada sikap langkah Anda, efeknya justru semakin kuat. Jangan menyerah pada luapan emosi atau upaya membuat Anda merasa bersalah agar kembali terlibat. Tindakan Anda harus menyampaikan satu pesan yang jelas, bahwa sikap tidak hormat selalu memiliki konsekuensi. Saat menerapkan kelangkaan, penting untuk tetap tenang dan memiliki tujuan yang jelas. Jangan mengumumkan penarikan diri Anda secara dramatis atau menjadikannya sebagai hukuman. Cukup melangkah mundur dengan keyakinan yang tenang. Arahkan fokus pada diri Anda sendiri, pada tujuan hidup, hobi, dan pengembangan pribadi. Sikap ini bukan hanya menunjukkan bahwa Anda serius menghargai diri sendiri, tetapi juga meningkatkan nilai Anda di matanya. Pria yang memprioritaskan hidupnya sendiri dibanding mengejar validasi akan terlihat jauh lebih menarik dan dihormati. Namun, kelangkaan juga perlu diimbangi dengan kejelasan. Jika dia tidak memahami alasan Anda menarik diri, dia bisa salah menafsirkan sikap Anda sebagai ketidakpedulian atau ketakutan. Sebelum melangkah menjauh, sampaikan dengan jelas dan tenang apa yang menjadi masalah. Misalnya, Anda bisa mengatakan bahwa Anda merasa tidak dihargai ketika diperlakukan dengan cara tertentu, dan selama itu tidak berubah, Anda akan fokus pada hal lain. Ini memberinya alasan yang jelas atas penarikan diri Anda, sekaligus kesempatan untuk memperbaiki sikapnya. Kelangkaan bekerja karena menciptakan ketegangan dan rasa penasaran. Wanita yang bersikap tidak hormat biasanya mengharapkan reaksi. Namun, penarikan diri Anda yang tenang membalikkan keadaan. Hal ini membuatnya mempertanyakan tindakannya dan mencari cara untuk mendapatkan kembali perhatian Anda. Dengan menguasai strategi ini, Anda menunjukkan nilai diri tanpa perlu menjelaskan atau membelanya. Kelangkaan bukan tentang bermain permainan, melainkan tentang menunjukkan bahwa waktu dan rasa hormat Anda adalah hak istimewa bukan jaminan. Langkah ketujuh adalah bersedia untuk benar-benar pergi. Respons paling akhir terhadap sikap tidak hormat yang terus berulang adalah kesediaan untuk meninggalkan situasi tersebut, bahkan secara permanen jika diperlukan. Ini bukan gertakan atau taktik, melainkan cerminan harga diri dan standar yang tidak bisa ditawar. Banyak pria kesulitan melakukannya karena takut kehilangan wanita tersebut atau khawatir akan kesepian. Padahal, kemampuan untuk pergi adalah fondasi dari kekuatan dan kepercayaan diri seorang pria. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri di atas hubungan apapun dan tidak akan mentoleransi perlakuan yang buruk. Ketika seorang wanita tahu bahwa Anda siap pergi, dia langsung memahami bahwa sikap tidak hormat tidak akan diabaikan atau diterima. Ini bukan soal manipulasi, melainkan menetapkan standar yang jelas. Pria yang bertahan dengan wanita yang terus meremehkannya, mengirimkan pesan bahwa persetujuannya lebih penting daripada martabatnya sendiri. Sebaliknya, pria yang mampu meninggalkan situasi yang tidak sejalan dengan prinsipnya, menunjukkan bahwa ia memiliki pilihan dan tidak akan menerima kurang dari yang layak ia dapatkan. Pergi dimulai dengan mengenali pola perilaku. Setiap orang bisa berbuat salah sesekali. Namun, jika sikap tidak hormat menjadi pola yang terus berulang meskipun Anda sudah berusaha mengatasinya, saatnya mengambil tindakan. Jangan menghabiskan energi untuk memperbaiki seseorang yang menolak berubah atau menghargai Anda. Terus bertahan dalam dinamika seperti ini hanya akan menggerus harga diri dan menciptakan kebiasaan menerima perlakuan yang buruk. Keputusan untuk pergi harus diambil dengan kejernihan dan tujuan yang jelas. Ini berarti menghindari kepergian yang dramatis atau konfrontasi penuh emosi. Sampaikan posisi Anda dengan tenang dan tegas. Katakan bahwa Anda tidak merasa dihargai dalam hubungan tersebut, dan itu adalah hal yang tidak bisa Anda kompromikan. Lalu jelaskan bahwa berpisah adalah pilihan terbaik. Ucapkan dengan penuh keyakinan dan jalani keputusan itu tanpa menoleh ke belakang. Pergi juga menuntut keterlepasan emosional. Wajar jika Anda merasa terluka atau meragukan keputusan Anda, terutama jika perasaan Anda padanya cukup dalam. Namun, ingatkan diri Anda bahwa bertahan dalam hubungan yang tidak menghargai Anda akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada meninggalkannya. Kelilingi diri Anda dengan teman-teman yang mendukung. Fokus pada tujuan pribadi dan arahkan energi Anda untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa pergi bukanlah sebuah kehilangan, melainkan tindakan menyelamatkan diri. Prinsip ini berlaku baik Anda sedang berkencan santai, berada dalam hubungan serius atau bahkan sudah menikah.
sikap tidak hormat tidak akan berkurang seiring waktu. Ia justru akan berkembang. Jika Anda membiarkannya sekali, Anda menetapkan preseden bahwa hal itu dapat diterima. Semakin dini Anda menetapkan bahwa sikap tidak hormat adalah garis merah, semakin mudah menjaga standar Anda. Wanita menghargai pria yang memiliki kekuatan untuk pergi. Meskipun dia mungkin tidak mengakuinya, kesediaan Anda untuk meninggalkan situasi akan membuatnya mempertimbangkan ulang perilakunya. Bukan hanya terhadap Anda, tetapi juga dalam hubungan-hubungan lainnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Anda tidak akan berkompromi dengan nilai-nilai Anda. Pada akhirnya, pergi adalah tentang memprioritaskan diri sendiri dan memastikan bahwa siapapun yang hadir dalam hidup Anda adalah orang yang menghargai dan menghormati Anda. Rasa hormat sejati tidak bisa ditawar. Pria yang memahami hal ini tidak akan pernah menerima kurang dari itu. Sikap tidak hormat adalah garis yang tidak seharusnya ditoleransi oleh siapapun. Dengan menetapkan batas yang jelas, menjaga kendali emosi serta merespons dengan kekuatan dan ketenangan, Anda menempatkan diri sebagai pria yang layak dihormati. Gunakan keheningan, manfaatkan kelangkaan dan jika perlu, bersiaplah untuk pergi guna menunjukkan bahwa harga diri Anda tidak dapat dinegosiasikan. Pria yang menghargai dirinya sendiri mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukannya. Ingat, rasa hormat dimulai dari diri Anda. Ketika Anda menuntutnya dan hidup sesuai prinsip yang Anda pegang, orang lain akan mengikuti. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan Anda untuk tetap teguh, tidak goyah, dan setia pada standar yang telah Anda tetapkan untuk diri sendiri. Saya harap Anda mendapatkan manfaat dari pembahasan ini.